Oke, selamat datang. Hari ini kita bakal bahas salah satu kasus medis yang gila banget. Ini adalah kisah tentang 4 perawat yang mengubah bangsal rumah sakit mereka jadi semacam tempat berburu, di mana mereka yang memutuskan siapa yang akan hidup dan siapa yang akan mati. Coba deh kalian bayangin sebuah tempat yang isinya cuma keputusasaan. Namanya Pavilion 5 di Rumah Sakit Umum Lines, Wina. Tempat ini khusus untuk pasien-pasien lansia yang udah divonis nggak akan lama lagi. Nah, suasana suram kayak gini ternyata jadi tempat yang sempurna banget buat nyembunyiin rahasia yang paling kelam. Oke, kita mulai dari pusat ceritanya ya. Tokoh utamanya adalah Waltraud Wagner, seorang asisten perawat yang waktu itu umurnya baru 23 tahun. Dia ini digambarkan sebagai orang yang pintar, karismatik, tapi di balik itu semua, dia sangat dominan dan manipulatif. Semua ini dimulai pada suatu malam di tahun 1983. Ada seorang pasien nenek-nenek yang terus merintih kesakitan, dia memohon supaya penderitaannya diakhiri aja. Tanpa ragu sedikit pun, Wagner langsung menyuntikkan morfin dengan dosis yang fatal. Pasien itu memang meninggal dengan tenang, tapi justru ada sesuatu yang sangat mengerikan yang lahir di dalam diri Wagner malam itu. Bukannya merasa bersalah, Wagner malah merasakan sebuah sensasi kekuatan yang luar biasa. Dia merasa seperti Tuhan. Nah, dari sinilah kompleks Tuhan atau God Complex miliknya mulai terbentuk. Dia jadi percaya kalau dia punya hak penuh buat menentukan hidup dan mati seseorang. Ungkapan dingin ini jadi semacam kode khasnya. Setiap kali ada pasien yang dia anggap menyusahkan, Wagner bakal ngomong kayak gitu. Seolah-olah dia itu punya otoritas tertinggi yang bisa ngirim jiwa orang ke akhirat. Ini nunjukin banget betapa dia udah nggak punya empati sama sekali. Tapi Wagner sadam, dia nggak bisa melakukan ini sendirian. Dengan karismanya yang gelap itu, dia mulai merekrut rekan-rekan kerjanya di shift malam. Akhirnya, terbentuklah sebuah tim yang sangat loyal dan tentunya mematikan. Nah, ini nih yang menarik dari timnya. Ada Irene Lydolf, bisa dibilang tangan kanannya yang super setia, terus ada Stefanie Jamayer, sosok yang kayak nenek-nenek baik hati, tapi ternyata ikut terlibat. Dan terakhir Maria Gruber, anggota paling muda yang masih naif dan gampang banget dipengaruhi. Kombinasi ini benar-benar sempurna buat menciptakan lingkaran setan. Ada pemimpin, eksekutor, penasehat, dan pengikut. Dan disinilah terjadi pergeseran yang paling mengerikan. Alasan mereka membunuh bukan lagi karena belas kasihan. Walaupun, dari awal juga niatnya udah salah total. Awalnya, Wagner selalu berdalih kalau dia membunuh itu untuk mengakhiri penderitaan pasien. Tapi, motif itu cepat banget berubah. Mereka mulai membunuh pasien cuma karena hal-hal sepele. Misalnya, pasien yang keseringan pencet bel, yang ngompol, atau bahkan yang dengkurannya terlalu kenceng. Jadi intinya, pembunuhan jadi cara praktis buat bikin shift malam mereka lebih gampang dan tenang. Tapi, ada masalah teknis nih. Kalau mereka terus-terusan pakai obat-obatan, jejaknya bisa kelacak dan stok rumah sakit bisa dicurigai. Nah, Wagner sebagai otaknya kemudian menciptakan sebuah metode baru yang jauh lebih brutal dan susah dideteksi. Mereka menamainya terapi air atau water cure. Caranya bener-bener sadis. Satu perawat megangin korban, sementara Wagner nutup hidung pasien pakai tangannya. Pas korban megap-megap buka mulut buat napas, air langsung diguyur ke tenggorokannya. Akibatnya, korban tenggelam dari dalam. Gila kan? Ini nunjukin betapa liciknya mereka. Karena semua korban adalah lansia yang emang udah sakit-sakitan, hasil otopsi selalu menyimpulkan penyebab kematiannya adalah edema paru atau cairan di paru-paru yang dianggap wajar. Dengan cara ini, mereka berhasil menyembunyikan puluhan pembunuhan tepat di depan hidung para dokter. Setelah 6 tahun beraksi tanpa ketahuan, kelompok ini jadi, besar kepala. Mereka merasa nggak akan tersentuh hukum. Dan justru kesombongan inilah yang pada akhirnya bikin mereka hancur. Akhir dari semua ini, ironisnya, nggak dimulai di rumah sakit, tapi di sebuah bar. Suatu malam di bulan Februari 1989, mereka berempat lagi minum-minum. Mungkin karena udah terlalu banyak minum, mereka mulai sesumbar, menceritakan detail pembunuhan terbaru mereka terhadap pasien bernama Julia Kukla, bahkan sambil ketawa-ketawa. Sialnya buat mereka, di meja sebelah ada seorang dokter yang nggak sengaja dengerin semua obrolan mereka. Dia dengar istilah-istilah medis, nama pasien, dan candaan-candaan yang mengerikan. Dia langsung sadar kalau ini bukan sekedar lelucon, dan tanpa pikir panjang, dia langsung lapor ke polisi. Laporan dari dokter itu jadi pemicunya. Kerajaan teror yang udah mereka bangun selama 6 tahun akhirnya runtuh. Dan prosesnya cepet banget. Cuma dalam waktu 2 bulan setelah kejadian di bar itu, keempatnya langsung ditangkap. Persidangan mereka di tahun 1991 jadi berita nasional yang menggemparkan seluruh Austria.
Begitu diinterogasi polisi, ikatan loyalitas mereka langsung pecah. Meyer dan Gruber, dua anggota yang paling gak kuat mentalnya, akhirnya ngakuin semuanya. Mereka juga nunjuk Wagner sebagai otak di balik semua ini. Wagner sendiri akhirnya mengaku, tapi yang bikin merinding, dia sama sekali nggak menunjukkan penyesalan. Sedikit pun nggak. Dia malah dengan bangganya bilang kalau apa yang dia lakukan itu adalah bentuk pembebasan. God kompleksnya sama sekali nggak goyah, bahkan setelah tertangkap. Secara resmi, mereka mengakui telah membunuh 49 orang. Tapi, polisi yakin jumlah korban aslinya jauh lebih tinggi dari itu. Mungkin bisa lebih dari 200 orang. Skala kejahatan mereka ini benar-benar di luar nalar. Akhirnya, pengadilan menjatuhkan vonis. Wagner dan tangan kanannya, Lydolf, dihukum penjara seumur hidup. Sementara Meyer dan Gruber dapat hukuman yang lebih ringan. Tapi, istilah seumur hidup di Austria ternyata nggak berarti sampai mati. Percaya atau enggak, setelah cuma 19 tahun di penjara, pada tahun 2008, Wagner dan Lydolf dibebaskan dengan alasan berkelakuan baik. Mereka berdua diberi identitas baru dan dilepaskan begitu saja ke masyarakat. Satu-satunya hukuman permanen yang mereka terima adalah larangan untuk bekerja lagi sebagai perawat. Sebuah pengingat bahwa mereka pernah jadi penjaga kehidupan yang justru berubah jadi pencabut nyawa. Kisah para malaikat maut Lenzi ini benar-benar ninggalin kita sama satu pertanyaan besar, kan? Kasus ini nunjukin betapa tipisnya batas antara seorang penyelamat dan seorang pembunuh. Ini jadi peringatan abadi tentang bahayanya kalau kekuasaan atas orang yang lemah jatuh ke tangan yang salah. Terima kasih sudah menyimak.